Di gelombang otak, kenapa sih ada sebuah informasi bisa masuk ke otak kita, ada yang nggak bisa masuk? Oke, nah ini yang mau saya tunjukkan. Jadi, ini saya lanjutkan aja dulu. Yang paling penting adalah mengenai di gelombang otak ini gitu ya. Di gelombang otak, kenapa sih ada sebuah informasi bisa masuk ke otak kita, ada yang nggak bisa masuk? Saya membagi otak itu menjadi dua bagian. Jadi bagian yang pertama disebut kesadaran, di bagian yang kedua adalah pikiran bawah sadar, subconscious, bukan alam bawah sadar ya. Saya nggak menyebut namanya alam, karena kalau alam pikirannya gaib gitu ya, gaib gitu ya, ini setan gitu ya, fokus-fokus gitu kata istri saya. Jadi bukan itu, tapi adalah berkaitan dengan pikiran bawah sadar. Dan memang kalau di dalam NLP ada istilah lagi, Bu Ana. Namanya unconscious. Unconscious artinya pikiran tak sadar. Jadi kalau orang nanya, apa bedanya gitu ya, nanti saya jelaskan. Jadi gitu ya, kalau subconscious itu ibaratnya adalah hard disk. Kalau unconscious adalah gerakan-gerakan kita, yang misalkan contoh kita narik nafas, hembuskan nafas, ini yang gerakin unconscious. Jantung kita berdetak, unconscious. Berarti kalau kita marah nampar orang, berarti unconscious, bukan subconscious. Subconscious tempat nyimpan informasi. Nah, di subconscious ada apa aja? Di sana ada imajinasi. Makanya kenapa kalau kita ketakutan, kecemasan, saya ulangi lagi, takut dan cemas, berarti kita lagi melakukan self-hypnosis, memasukkan program bahwa bahwa problem kecemasan itu adalah benar. Maka apa yang terjadi kalau problem itu menjadi benar? Maka yang buruk akan terjadi. Ketika kita berpikir yang buruk, maka law of attraction akan menarik yang buruk akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini makanya kenapa kita perlu ngakalin nih gitu ya, tentang imajinasi. Kedua, ada permanent memory. Itu artinya permanent memory. Informasi yang tersimpan di dalam otak secara permanen. Jadi waktu dulu saya kecil, kalau dikatakan saya bodoh, itu informasi masuk ke dalam otak. Tugas saya harus ngebuang. Kalau nggak ngebuang, repot. Repot banget. Yang ketiga ada emosi di sana, dan yang keempat protektif. Protektif ya. Jadi protektif maksudnya gini sederhana. Buat orang kayak contoh tim saya namanya Adi. Adi itu perokok. Adi itu perokok, dia nggak mau dihilangkan gitu ya. Kalau mau dihilangkan udah dari kemarin saya hilangin gitu ya. Dia bilang, saya nggak masalah kok merokok. Ya udah. Karena apa? Karena merokok itu menurut dia mencegah dia supaya tidak stres. Itu yang disebut namanya protektif. Sedangkan di pikiran sadar itu ada apa aja? Ada rational analysis, ada temporary memory, dan ada willpower. Willpower itu artinya gini, misalkan saya ambil contoh. Bro Cesari ngomong, saya mau berubah coach, gue mau hidup lebih baik, gue lebih rajin. Tapi, nah ini menarik, gak bisa. Gak bisa. Kenapa? Itu karena willpower yang mendorong, padahal kalau mau berubah hidup adalah pikiran bawah sadar. Nah, makanya kenapa hipnosis itu kita harus memahami bagaimana memberikan sugesti yang harmonis sehingga masuk ke pikiran bawah sadar, dan sugesti mana yang tidak harmonis yang nggak akan masuk. Saya kasih contoh yang sangat gampang. Contohnya apa? Saya kasih contoh. Misalkan gini Bu Ana. Misalkan anggaplah Bu Ana perokok, walaupun saya tahu Bu Ana nggak perokok, bukan perokok. Bu Ana merokok anggaplah 10 tahun. Ya, anggaplah Bu Ana merokok 10 tahun. Kemudian rokok selama ini anggaplah enak-enak aja. Atau jangan rokok lah, Bu. Coklat lah, saya ngomong coklat lah. Coklat. Saya ngomong coklat. Ya, kalau rokok karena Bu Ana nggak merokok. Coklat ya. Suatu ketika saya hipnosis, kayak main-mainan gitu ya. Kayak state hipnosis. Saya bilang, mah, tidur sama program. Bahwa coklat yang ibu makan sama dengan tai ayam. Pertanyaan saya, hari itu percaya nggak? Mungkin percaya. Betul? Ya. Percaya ya Bu ya? Tapi pertanyaan, lama-lama itu. Iya. Nah, pertanyaan lagi berikutnya. Masa iya sih? Kenapa? Karena selama ini kita makan coklat baik-baik aja kan? Maka apa yang terjadi? Akan terjadi program yang di otak ditolak. Program di otak ditolak. Begitu ditolak apa yang terjadi? Maka ibu akhirnya jadi crafting coklat lagi. Itu yang menyebabkan kenapa sebuah sugesti nggak berhasil mengubah orang.
Dulu berat saya 109 kilo, saya mau turunin jadi sekarang saya beratnya 78 kilo. Itu caranya gimana? Saya harus memprogram diri saya gila-gila untuk tidak makan nasi. Gitu ya. Saya memprogram diri saya, gimana caranya saya untuk berolahraga? Gimana caranya saya untuk mengatur hidup saya, mengatur makan. Dan saya makan per hari, setiap hari ya. Saya makan itu saya melakukan intermittent fasting, dan saya hanya melakukannya cuman kadang-kadang makan bisa 22 jam puasa, cuman makan 2 jam atau 1 jam saya makan. Kenapa? Karena saya bisa program diri saya. Jadi buat orang kalau baca buku sulit, buat saya mah gampang ya. Baca buku gitu loh. Di kamar saya isinya buku semua tuh. Nah, inilah kenapa perlunya orang mengubah perilaku. Kalau nggak bisa berubah. Gitu. Nah, Willpower ini adanya di kita ya. willpower adanya di otak kita. Willpower itu adanya di pikiran bosan, di pikiran sadar. Jadi sifatnya sementara, makanya nggak permanen. Makanya kan kalau Bono juga pernah ngalami kan, misalkan contoh, misalkan contoh yang gampang ya kayak tadi, main game gitu ya, main game. Kalau main game itu kan enak ya. Ketika dibilang stop main game, nggak mau. Itu jadi edik. Cuman niat aja, niat mau berhenti, maka nggak bisa berhenti. Kenapa? Karena informasinya sudah jadi permanen, ada di pikiran bawah sadar, itu yang harus dibongkar untuk bisa sembuh. Begitu Bu Ana. Ya, oke. So silakan Olia, kalau mungkin ada pertanyaan atau teman-teman ada pertanyaan sebelum saya bisa masuk jauh-jauh lebih dalam, tadi siap nanti ya video 1. Silakan. Olia, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Oke, aku mau nanya nih Coach, kalau misalkan dari pribadi sendiri ada trauma dari masa kecil atau mungkin dari remaja, nah itu sebenarnya bisa nggak sih Coach pakai ilmu hipnoterapi ini? Karena kan mungkin kayak ngerasa makin gede tuh kayak frustasi, terus kadang kayak mungkin sering nangis gitu kan, karena merasa kok ngerasa hidupnya tuh nggak ada artinya lagi gitu karena trauma tersebut, keinget tersebut gitu. Nah itu bisa nggak sih Coach disembuhkan dengan terapi ini? Oke, saya jawab, ya betul. Jadi oleh sebab itu, yang pertama kita menghipnosis seseorang, orang itu masuk ke pikiran bawah sadar, ketika mereka masuk di bawah pikiran sadar, apa yang dilakukan? Kita mencari akar masalah pertama kali, atau yang disebut namanya root cause. Nah, ketika kita masuk ke root cause, ambil program di masa lalu tersebut, kita berisi program masa lalu tersebut, maka apa yang terjadi? Maka orang itu akan sembuh. Tapi ada trikinya. Trikinya begini. Pernah saya mengalami ketika menterapi orang, dia berubahnya dia berubah permanen gitu ya. Tapi kemudian abis itu orang itu tidak tahu harus melakukan apa. Maka kenapa kita harus memasukkan sebuah program lagi di kepalanya dia supaya mereka mau melakukannya lebih efektif. Karena oleh sebab itu bagian-bagian itu di masa lalu bisa kita bereskan dengan hipnoterapi. Iya, Bro Andrew kayaknya mau nanya nih. Silakan Bro Andrew. Dibuka aja Bro. Oke, Coach Arif. Hai. Yes, hai. So, saya mau nanya dari tadi kan menarik banget soal gelombang otak ya, yang alfa, beta, delta, sama theta itu. Gimana caranya kita bisa identifikasi kita lagi di gelombang otak mana, dan juga gimana cara memprogramnya, now saatnya mengaktifasi gelombang otak yang beta misalnya, atau yang delta misalnya, atau yang theta tadi. Itu sih, Coach. Oke, bukan mengaktifasi Bro, karena gelombang otak itu kan tidak bisa 100% di alfa, tidak bisa 100% di beta, tapi bisa diakumulasi. Jadi total gitu. Berarti kalau bisa pertanyaannya adalah, anggaplah gelombang otak semua 100 ya Bro. Kita anggap angkanya 100. Kita anggap kayak persentase. Ini kan kita jajah for pebisnis kan gitu, dia pakai Excel gitu ya, anggaplah 100 gitu Bro. Nah, berarti kalau kita mau menghipnosis, khusus yang masukin ke dalaman, berarti apa? Yang kita lakukan? Berarti tetanya diperbesar, alfanya diperkecil, delta diperkecil, betanya diperkecil. Maka angkanya totalnya mungkin bisa jadi 40% atau 50% kita di theta. Pengertian itu. Jadi bukan istilahnya bukan aktivasi. Jadi nah, pertanyaan berikutnya, gimana kita tahu? Kan pertanyaan itu ya. Nah, jawabannya gampang Bro, sangat gampang. Ketika kita memejamkan mata saja, dan dengan bernafas rileks, maka Anda sudah masuk di alfa. Saya berani jamin mengatakan itu sudah di alfa. Oke. Bro Andre lagi ngobrol sama kita sekarang
saya yakin di sekitar Bro Andre mungkin bisa jadi lagi berisik. Iya, lumayan. Lumayan berisik kan? Tapi Bro Andre bisa fokus dengan kami, itu sudah alfa. Dan menariknya, nah ini karena ada masuk namanya ada Bu Bidan, kayaknya nih jadi cocok nih materinya. Begitu ngomong gue jadi kebayang. Bahkan ya Bro Andre, alfa itu udah bisa buat hypnobirthing loh Bro. Ada bidan kan, ada bidan. You know what? Ini menarik loh Bro. Kita pakai logik aja Bro. Lo pernah lihat dong teman-teman lo yang hamil, terus dia mendadak dia mencium bau tertentu yang lu sendiri nggak cium itu bau, tapi mereka bisa cium Bro. Pernah kan? Lo ngeliat gitu kan? Ada wanita yang hamil terus kok ini bau apa ya? Bau apa ya? Kok dia bisa sense segitu tajam? Sensitif. Karena ketika orang masuk ke dalam kondisi hipnosis, you know what apa yang terjadi? Dia tuh menjadi begitu fokus gila-gilaan Bro di satu sisi. Makanya kenapa? Makanya waktu nama Bu Bidan masuk, hypnobirthing tuh gampang banget Bro dilakukan karena ibu-ibu itu sudah masuk kondisi hipnosis sendiri. Makanya kita bisa memprogram macam-macam. Yang tadi kalau orang hamil berarti apa? Menghilangkan mual kan gitu ya. Bagaimana melahirkan tanpa rasa sakit. Itu bisa dilakukan dengan mudah Bro prosesnya. Karena logiknya. Nah, berikutnya. Satu. Yang kedua. Bro, pernah ngeliat dong orang ketika tarik nafas, hembuskan nafas, relax. Pernah perhatiin nggak? Sebuah rata-rata akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama nafasnya makin lama makin sedikit hitungannya. Paham nggak maksudnya? Satu, gitu loh Bro. Dua, gitu ya. Ketika lu masuk ke kondisi hipnosis yang dalam, nafas lu akan makin pendek, makin panjang Bro. Dan dihitung dalam waktu 1 menit, rata-rata kita kurang lebih 12-14. Tarikan nafas selama 1 menit. Ya. Kalau lu sampai 8, itu berarti lu bablas tidur Bro. Kalau sekarang jadi 8, makanya mati Bro. Jadi patokan kita gitu. Nah yang berikutnya lagi Bro, ada satu. Flickering the eye. Rapid eye movement. Jadi matanya tuh kayak tidur, tapi kedip-kedip gini Bro. Kayak bling-bling gitu. Kalau mungkin kalau lu tahu kayak temen lu lagi bawa mobil, temen lu tidur di sebelah, terus bener lu ngeliat kayak matanya kayak gerak-gerak gini Bro. Flickering. Nah itu kategorinya sudah masuk kondisi delta tuh. Masuk teta. Jadi kalau misalkan kayak contoh nih ya, istri gue deh lumayan sering kalau dia capek banget atau lagi banyak pikiran gitu ya, pasti dia ngigo Bro. Pasti ngigo. Nah, ketika ngigo Bro, ngigonya walaupun kadang-kadang ngigonya aneh. Untungnya dia nggak pernah nyebut nama cowok, untungnya ya. Gitu. Gawat itu urusan. Ngigonya dia kadang-kadang kayak dikejar-kejar setan Bro. Nah, yang jadi masalah adalah kita nggak boleh, bangun ini nggak boleh Bro. Kalau dia bangun maka dia kaget, yang saya takutkan cuma satu. Program yang gambaran dalam mimpinya dia itu dia jadi kelihatannya jadi kepikiran nantinya Bro. Jadi saya harus menggunakan teknik hipnosis supaya dia mau nggak ingat. Makanya apa ingat tuh Bro, kalau mama ketika saya melakukan itu jangan ingat tuh apa yang terjadi. Gue cuma pakai teknik hipnosis, gue cuma ngomong, hilangkan, gue dengan kondisi ngantuk gitu kan, gue cuma ngomong kan kalau itu kadang-kadang menjelang subuh tuh. Hilangkan gambarnya dan hilangkan suaranya. 1, 2, 3, hilang. Ini opsi hilang doang. Dia masih tidur. Jadi even setan sekalipun atau apapun dalam imajinasinya, gue baik-baik aja Bro. Ya walaupun gue jawabnya dengan kan gitu ya. Pada hitungan ketiga, gitu Bro. Dan itu hilang. Makanya kenapa kita bisa mengerti. Nah pertanyaannya menarik. Bagaimana caranya lu memprogram diri? Karena berkaitan aktivasi pertanyaan lu. Gue jawabnya gini. Yang paling gampang adalah melakukan metode self-hypnosis. Self-hypnosis. Caranya gampang menggunakan jari. Ini metodenya MG. Menggunakan jari. Ada berbagai metode, menurut saya agak sulit. Caranya gampang. Yang pertama adalah dilakukan menjelang mau tidur. Menjelang mau tidur. Berarti pala lu udah taruh di bantal, tapi lu udah siapin diri. Lu udah siapin skrip nih Bro, lu mau masukin apa sugestinya. Gitu ya, sugestinya. Nah, ketika memasukkan sugestinya, anggaplah sugesti yang gampang lah, sederhana lah. Rajin baca buku lah, anggaplah gitu lah ya Bro. Atau
setiap hari berolahraga 30 menit. Misalnya program gitu aja lah gampangnya. Paling gampang gitu aja lah bro. Nggak susah-susah. Ya. Maka gunakan 10 jari ini dengan cara lu menekan jari lu. Menekan. Kalau ini kan Dari picking gitu. picking. Ini kan satu, kan kena kuku ya bro. Ini kan sakit ya. 1, 2, benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Mesti ditekan. Kalau nggak ditekan bro, lu bablas tidur bro. Kan lu lagi mau tidur di posisi. Lu mau tidur di posisinya. Nah, lu taruh kepala, kemudian ketika lu kayak antara sadar dan tidak sadar, kan kadang-kadang gitu ya. Kayak, ini petagi lah, masukin program. Rajin berolahraga 30 menit per hari, rajin berolahraga 30 menit per hari, rajin berolahraga 30 menit per hari, rajin olahraga 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 30 menit. Lakukan selama 10. Dan you know what? Ini menarik yang gue temukan bro. Ketika kita masukkan program itu, nggak tahu kenapa nanti di kepala lu muncul gambar gambar bro. Lu baca buku bro. Atau lu olahraga sesuai dengan program yang mau masuk. Dan itu metode yang gampang banget dimasukkan program. Itu di mimpi, tapi apa gimana? Enggak. Bukan. Tangan yang di bantal deh. Taruh. Belum, jangan mulai dulu. Gitu kayaknya. Aduh, ini mau hilang nih. Tapi untuk bro, kalau mau hilang kan biasanya gelap dulu gitu kan. Gelap, lama-lama hilang. Nah, langsung mulai bro. Langsung mulai dengan dipencet. Supaya nggak tidur. Kalau lu cuma begini doang bro, cuman 1, 2, 3, 4, 5, lu tidur lu, gue jamin. Nggak sampai 5, udah hilang. Makanya mesti dipencet, supaya lu sadar. Kalau menghilangkan rokok gimana? Sama. Saya bebas dari rokok selama-lamanya, saya bebas dari rokok selama-lamanya, saya bebas dari rokok selama-lamanya, saya bebas dari rokok selamanya, begitu juga semua 10. Selesai, beres. Gitu bro Andre, jawab? Yes. Itu berapa hari tuh? Good question. Jawaban gua adalah bahwa kita harus melakukan itu paling enggak 90 hari bro. Wow, 90 hari. Yes, 90 hari. Jadi kalau ada 90 hari akan jadi permanen. Tapi pengalaman gua kalau self hypnosis 21 hari juga udah cukup, bro. 21 hari udah cukup. Jadi misalkan lo masukin gini. Semua orang yang ketemu sama saya percaya dengan saya. Semua orang yang ketemu sama saya percaya dengan saya. Semua orang yang ketemu saya percaya dengan saya. Bisa juga, bro. Bisa kalau juga. Semua orang yang ketemu saya kasih duit ke saya bisa nggak? Bisa bro, bebas. Kan lo mau masukin apa terserah bro, kan bebas. Gitu bro. Saya menjawab. Thank you, Coach. Oke, yap.